Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami, kelompok 5, untuk menyampaikan presentasi mengenai Konvensi Hak Anak dan Pendidikan, dan yang kedua ada implikasi hak anak di sekolah dasar. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Yang saya hormati Bapak Agung Heri Prasmanto, SPD MPD, selaku dosen pengampu pendidikan anak di SD, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai presentasi ini dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh saya, Ananda Nur Aziza Putri, selaku pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua akan disampaikan oleh Mas Ahmad Samsul Arifin, lalu materi ketiga akan disampaikan oleh Mbak Siti Maimunah, dan yang terakhir materi keempat akan disampaikan oleh Mas Akil Imamuddin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. KB1, jenis-jenis hak anak. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989. Ini menetapkan serangkaian hak-hak yang harus dijamin untuk semua anak, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Konvensi Hak Anak mencangkup 54 pasal tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak. Konvensi Hak Anak adalah kesatuan yang tak terpisahkan dengan pasal-pasal yang saling terikat. Berdasarkan strukturnya, Konvensi Hak Anak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada mukadimah. Ini merupakan bagian pembuka yang memberikan latar belakang dan tujuan dari Konvensi Hak Anak. Dan yang kedua ada bagian 1. Ini mencangkup pasal 1 sampai 41 dari Konvensi Hak Anak. Bagian ini berisi hak-hak spesifik yang harus dijamin untuk semua anak. Yang ketiga ada bagian 2. Ini mencangkup pasal 42 sampai 45 dari Konvensi Hak Anak. Bagian ini berfokus pada bagaimana hak-hak ini harus dipantau dan diterapkan. Dan yang keempat ada bagian 3, mencangkup pasal 46 sampai 54 dari Konvensi Hak Anak. Bagian ini berfokus pada bagaimana konvensi ini harus diberlakukan. Berdasarkan isinya, ada 4 cara untuk mengkategorisikan KHA, yaitu pertama, kategorisasi yang didasarkan atas Konvensi Induk Hak Asasi Manusia. Dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung A. Hak-hak sipil dan politik, meliputi hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk mengetahui tentang keluarga dan identitas dirinya, hak untuk dilindungi dari kekerasan, keterlantaran, eksploitasi, dan diskriminasi, hak untuk melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan dengan bebas, hak untuk mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya. B. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk perkembangan mental, fisik, spiritual, sosial, dan moral, hak untuk dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan, hak untuk mengenal orang tuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka, hak untuk memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga. Kedua, ada 3 kunci untuk membantu dalam memahami isi KHA, yaitu pertama, penuhi fulfill. Ini berarti bahwa negara-negara yang menandatangani KHA harus memastikan bahwa semua hak yang dicantumkan dalam konvensi seperti hak atas kesehatan dan pendidikan diberikan dan dipenuhi untuk setiap anak. Lindungi, protect, ini berarti bahwa anak-anak harus dilindungi
dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Hargai, respect, ini berarti bahwa hak dan kebebasan anak harus dihargai. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, dan pendapat mereka harus didengar dan dipertimbangkan. Ketiga, kategorisasi yang sudah sangat dikenal, yang dibuat berdasarkan cakupan hak yang terkandung dalam KHA, yaitu hak kelangsungan hidup, survival, mencangkup hak anak untuk hidup dan tumbuh dalam kondisi yang sehat dan aman. Kedua, hak perlindungan, development, anak-anak berhak dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Ketiga, hak tumbuh kembang, protection, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, budaya, dan artistik. Keempat, hak partisipasi, participation, anak-anak berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Keempat, Komisi Hak Anak PBB mengelompokkan KHA menjadi 8 kategori, yaitu pertama, langkah-langkah implementasi umum, kedua, definisi anak, ketiga, prinsip-prinsip umum, keempat, hak sipil dan kemerdekaan, kelima, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, keenam, kesehatan dan kesejahteraan dasar, ketujuh, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, dan yang kedelapan, langkah-langkah perlindungan khusus. Kategori 1, langkah-langkah implementasi umum. Ini mencangkup tindakan yang harus diambil oleh negara untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dan dihormati. Berfokus pada pelaksanaan konvensi hak anak menurut pasal 4, negara penganut konvensi ini harus memastikan hak anak terpenuhi melalui kebijakan dan program lokal. Konvensi ini harus disebarkan ke anak, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Negara atau pemerintah menjamin hak anak dengan memberikan pelatihan kepada profesional di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan penegak hukum. Kategori 2, definisi anak. Pada hak konvensi anak, pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan oleh hukum suatu negara. Ini merujuk pada definisi hukum tentang siapa yang dianggap sebagai anak, bahwa anak didefinisikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun. Namun, ada pengecualian jika hukum yang berlaku bagi individu tersebut menentukan bahwa mereka mencapai usia dewasa lebih awal. Dengan kata lain, meskipun standar internasional mendefinisikan anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun, hukum lokal atau nasional dapat menentukan usia dewasa yang lebih awal. Ini bisa berarti bahwa dalam beberapa konteks, individu yang berusia di bawah 18 dapat dianggap sebagai dewasa menurut hukum lokal mereka. Kategori 3, prinsip-prinsip umum yang tercakup dalam KHA. Yang pertama, ada non-diskriminasi, tertera pada pasal 2, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam konvensi, tanpa perkecualian apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lainnya. Kedua, kepentingan terbaik bagi anak, tertera pada pasal 3, menegaskan bahwa dalam semua tindakan mengenai anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Ketiga, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, tertera pada pasal 6, menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup.
dan negara-negara peserta harus menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Keempat, penghargaan terhadap pandangan anak tertera pada pasal 12, menegaskan bahwa setiap anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Kategori 4, hak-hak sipil dan kemerdekaan. Pada kategori ini, ada 8 pasal konvensi hak anak yang mengaturnya, yaitu hak anak untuk pencatatan kelahiran, mendapatkan nama, kebangsaan, dan hak untuk mengetahui bahwa dirinya diasuh oleh orang tua. Ketentuan lainnya adalah hak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak anak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai. Hak anak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan, dan perampasan kemerdekaan. Kategori 5, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Pada kategori ini, ada 10 pasal konvensi hak anak yang mengaturnya. Dijelaskan di kategori ini bahwa anak memiliki hak atas bimbingan orang tua dan kemampuan anak selalu berkembang. Orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan anaknya dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pengasuh utama. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pelatihan untuk pengasuhan anak. Ketentuan lainnya adalah anak yang tidak memiliki pengasuh diutamakan untuk diasuh oleh keluarga besar, dan panti asuhan sebagai alternatif terakhir. Konvensi hak anak memastikan negara untuk melakukan pemantauan dan peninjauan secara berkala terhadap anak yang terpaksa untuk tinggal di panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Pada kategori 6, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Kategori ini mencakup hak anak atas kesehatan dan layanan kesehatan, hak atas jaminan sosial dan hak anak atas standar hidup yang layak, serta hak anak disabilitas. Poin penting dari kategori ini adalah lebih berfokus pada perlindungan anak disabilitas. Selain itu, negara juga harus memastikan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan reproduksi dan mental remaja. Kategori 7, pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Pada kategori ini, memastikan anak-anak atas pendidikan yang dapat didapatkan oleh anak secara gratis, aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Anak juga memiliki hak untuk beristirahat dan berkreasi, serta hak atas kegiatan budaya dan seni. Kegiatan budaya dan seni merupakan hak anak sehingga mereka dapat mewarisi tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif. Kategori 8, langkah-langkah perlindungan khusus. Kategori ini mencakup hak anak di daerah pengungsian, hak anak yang memiliki konflik dengan hukum, hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi anak, serta hak anak pribumi dan minoritas.